Om Swastiastu. Halo semua, perkenalkan nama saya Nika Desri Sagita, nomor absen 24 dari kelas 10 MIPA 3. Di sini saya akan mengkaji materi tentang film Platyhelminthes, Nemo helminthes, dan Annelida. Mulai dari ciri-ciri, struktur, klasifikasi, cara reproduksi, dan contoh dari penerapannya. Yang pertama mulai dari film Platyhelminthes. Ciri-ciri dari Platyhelminthes yaitu bentuk tubuhnya pipih, alat pencernaannya berupa rongga gastrovaskuler, ekskresi dengan sel api, sistem saraf tangga tali, hidup di air tawar, laut, dan tanah yang lembab, mempunyai lapisan kutikula dan alat isap, dan bersifat hermafrodit. Selanjutnya yaitu struktur tubuh dari Platyhelminthes yaitu mulai dari sistem pencernaan dari Platyhelminthes yaitu gastrovaskuler, di mana peredaran makanan tidak melalui darah tetapi melalui usus. Sistem pencernaannya dimulai dari mulut faring ke kerongkongan. Pada bagian belakang kerongkongan terdapat usus yang bercabang ke seluruh tubuh, sehingga tidak hanya mencerna makanan tetapi usus juga dapat mengedarkan makanan ke seluruh tubuh. Kemudian sistem saraf. Terdapat beberapa sistem saraf pada Platyhelminthes. Yang pertama, sistem saraf tangga tali ialah sistem saraf yang paling sederhana. Pada sistem ini, pusat susunan saraf disebut ganglion otak yang terdapat pada bagian belakang kepala dan berjumlah sepasang. Yang kedua, sistem saraf tersusun dari sel saraf atau neuron yang dibedakan menjadi sel saraf sensorik dan sel saraf motor. Kemudian, sistem indera. Platyhelminthes memiliki sistem penginderaan berupa oceli atau bintik mata yang mengandung pigmen peka terhadap cahaya. Bintik mata berjumlah sepasang dan terdapat di bagian anterior atau kepala. Beberapa spesies memiliki indera tambahan berupa auricula atau telinga, statocista atau pengatur keseimbangan, dan rheoreceptor atau organ yang mengetahui arah aliran sungai. Kemudian klasifikasi. Platyhelminthes dibagi menjadi 3 kelas, yaitu yang pertama kelas Turbellaria, yaitu cacing pipih yang menggunakan bulu getah sebagai alat geraknya. Yang kedua, kelas Trematoda, yaitu cacing pipih yang memiliki alat isap yang dilengkapi dengan air untuk melekatkan diri dengan inangnya. Yang ketiga, kelas Cestoda, yaitu cacing pipih yang memiliki kulit yang dilapisi kitin sehingga tidak tercemar oleh enzim khusus inang. Kemudian, cara reproduksi. Cacing pipih atau Platyhelminthes dapat bereproduksi dengan cara seksual, yaitu dengan cara fragmentasi, dan secara seksual dengan perkawinan silang. Contoh dari peranan. Umumnya Platyhelminthes merupakan cacing yang merugikan karena bersifat parasit pada manusia dan hewan. Namun, terdapat spesies yang tidak merugikan manusia, yaitu Planaria. Planaria memiliki peranan yang dimanfaatkan sebagai makanan ikan. Platyhelminthes lebih banyak memberi dampak kerugian bagi manusia dan hewan. Ketika manusia mengonsumsinya, dampaknya dapat merugikan manusia karena terinfeksi cacing yang dapat mengakibatkan masalah bagi kesehatan manusia. Nah, itu merupakan kajian mengenai film Platyhelminthes.
Sekarang kita lanjut dengan filum Nemathelminthes. Selanjutnya filum Nemathelminthes. Ciri-ciri dari Nemathelminthes yaitu tubuhnya berbentuk gilik, tubuhnya tidak bersegmen, bagian luar tubuhnya ditutupi selapis kutikula. Cacing betina berukuran lebih besar daripada cacing jantan. Hidup di air laut, air tawar, dan tanah, atau sebagai parasit. Struktur tubuh. Struktur dari Nemathelminthes yaitu tidak memiliki segmen, dan bagian luar tubuhnya licin serta dilindungi oleh kutikula agar tidak terpengaruh oleh enzim inangnya. Tubuh Nemathelminthes dilapisi 3 lapisan yaitu ectodermis, mesoderms, dan endoderms. Nemathelminthes sudah memiliki organ saluran pencernaan yang lengkap, yaitu mulut, faring, usus, dan anus. Mulut terdapat pada bagian ujung depan dan anus terdapat pada ujung belakang. Tubuh dari Nemathelminthes belum memiliki sistem pembuluh darah sehingga tidak memiliki sebuah sistem respirasi. Pertukaran oksigen dan karbon dioksida terjadi melalui proses difusi, yakni perpindahan zat dari tempat konsentrasi tinggi ke tempat konsentrasi rendah. Kita lanjut klasifikasi. Nemathelminthes dibagi menjadi 2 kelas, yaitu yang pertama kelas nematoda, yaitu cacing yang mempunyai kutikula tubuh yang transparan. Yang kedua, kelas Nemotomorpha, yaitu cacing yang mempunyai daun kepala. Cara reproduksi. Nemathelminthes bereproduksi secara seksual karena sistem reproduksinya bersifat gonokoris, yaitu alat kelamin jantan dan betinanya terpisah pada individu yang berbeda. Contoh dari peranannya. Umumnya, Nemathelminthes merugikan karena hidup parasit dan mengakibatkan penyakit pada manusia dan menjadi parasit pada tumbuhan. Di antaranya adalah Globodera restocines, yaitu yang menjadi parasit pada tumbuhan kentang dan tomat dan sebagai vektor virus pada beberapa tanaman pertanian. Setelah kita mengkaji filum Platyhelminthes dan filum Nemathelminthes, akhirnya kita masuk pada filum terakhir yaitu Annelida. Ciri-ciri dari filum Annelida yaitu bentuk tubuhnya bulat panjang, dikenal sebagai annulata atau cacing bersegmen, mempunyai sistem pencernaan yang sempurna, adanya seta atau duri halus di sekitar tubuh. Struktur dari Annelida adalah memiliki 3 lapisan embrional yaitu ectoderm, mesoderm, dan endoderm, dan telah memiliki rongga tubuh sejati atau selomata. Annelida juga memiliki mata meri atau segmen di setiap tubuhnya. Pada setiap segmen terdapat parapodium atau pelebar dinding tubuh yang pipih, dan setiap parapodium tersebut terdapat seta atau duri halus. Rongga tubuh Annelida berisi cairan yang membantu Annelida bergerak dan melibatkan kontraksi otot dan dibantu oleh seta. Otot Annelida terdiri dari otot melingkar dan otot memanjang.
Sistem pencernaan pada Annelida terdiri atas mulut, faring, esofagus, usus, dan anus. Klasifikasi dari Annelida yaitu yang pertama, kelas Polychaeta, yaitu cacing yang berambut banyak. Tiap segmen dilengkapi parapodium dan seta. Yang kedua, kelas Oligochaeta, yaitu cacing yang tidak memiliki parapodium dan sedikit rambut. Yang ketiga, cacing Hirudinea, yaitu cacing yang tidak mempunyai rambut dan parapodium, mempunyai alat hisap di dekat mulut dan di dekat anus, serta memiliki zat hirodin sebagai zat antikoagulan. Selanjutnya, cara reproduksi. Reproduksi Annelida terjadi secara seksual dan aseksual. Reproduksi secara aseksual dengan cara fragmentasi. Tiap bagian besar cara reproduksi. Reproduksi Annelida terjadi secara seksual dan aseksual. Reproduksi secara aseksual dengan cara fragmentasi. Tetapi sebagian besar Annelida bereproduksi secara seksual. Walaupun cacing tanah bersifat hermafrodit, tetapi individu tetap melakukan perkawinan silang dengan cara saling mempertukarkan spermanya untuk membuahi sel telur pasangannya. Selanjutnya, contoh dari penerapannya. Annelida mempunyai peran yang menguntungkan dan peran yang merugikan. Peran Annelida yang menguntungkan yaitu sebagai makanan manusia, sebagai bahan baku ternak, bahan baku obat, bahan baku kosmetik, dan masih banyak lagi. Peran Annelida yang merugikan adalah menimbulkan penyakit. Itu dia kajian tentang filum Platyhelminthes, Nemathelminthes, dan Annelida. Sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan pada saat saya menjelaskannya. Saya